kursi. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A, alfa. Nomor 1, di antara barisan berikut yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah yang mana? Oke, kita udah tahu ya di video sebelumnya bahwa barisan aritmatika itu berarti selisihnya sama semua. Jadi yang bukan, ya kita cari aja yang selisihnya enggak sama semua. Oke, kita cek yang pertama. 21 kurang 27, ini selisihnya minus 6 ya. 15 kurang 21 minus 6. 9 kurang 15 minus 6 juga. Yang ini bedanya minus 6. Berarti dia pasti aritmatika. Cek yang bawahnya. Minus 5 kurang minus 10. Berarti kan 5 selisihnya 0 kurang minus 5. 5 juga. 5 kurang 0. 5 juga. Yang ini bedanya adalah 5. Berarti dia pasti aritmatika. Selanjutnya yang ini. Setengah kurang 0. Setengah dong ya kan. 1 kurang setengah. Setengah juga. 3/2 kurang 1, setengah juga. Maka yang C ini bedanya adalah setengah. Dia juga aritmatika. Jadi aritmatika itu nggak selalu bilangan bulat aja. Bisa aja pecahan. Yang penting kan selisihnya sama terus. Oke ya, bisa dipahami kan? Lanjut. Yang terakhir. Nah, 4 kurang 2 selisihnya 2. 6 kurang 4 selisihnya 2. 9 kurang 6 selisihnya 3. Nah, ini bedanya berubah. Ada yang 2, ada yang 3, berarti dia dipastikan bukan barisan aritmatika ya. So, nomor 1 ini jawabannya adalah D, delta. Lanjut lagi ke nomor 2. Di antara barisan aritmatika berikut, yang memiliki beda minus 3 adalah yang mana? Oke ya, jadi ini udah ada barisan aritmatika semua. Kita cek aja yang bedanya minus 3 ya. Yang pertama, minus 7 kurang minus 10. Ini bedanya 3, jadi ini bedanya 3. Lalu yang ini bedanya 10 kurang 13. Ya ini minus 3 ya. Jadi ini minus 3. Jawabannya yang B. Tapi kita cek juga jawaban yang C sama yang D. Oke. Yang ini sepertiga dikurang 0. Berarti bedanya ya sepertiga ya. Next. Yang terakhir ini 6 kurang 3. Bedanya berarti 3. So karena yang diminta yang bedanya minus 3. Maka jawabannya adalah B. Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Suku ke N pada barisan 4, 11, 18, dan 25 adalah berapa? Oke, untuk menentukan suku ke N, kita butuh A dan B-nya. Kita catat dulu ya. A-nya sama dengan angka pertama, yaitu 4. Bedanya, kita cek selisihnya ya. 11 kurang 4, itu kan berarti 7 ya. Jadi bedanya 7. Udah, itu aja yang kita butuhkan untuk menentukan suku ke N. Jadi nanti UN sama dengan A-nya 4 tambah N kurang 1 dikali bedanya 7. Udah gitu aja ya. Lanjutkan. Berarti ini nanti sama dengan 4 ditambah. Nah ini kita jabarkan dulu. N kali 7 berarti jadi 7N. Minus 1 dikali 7 ya berarti kurang 7. Kayak gitu ya. Setelah ini kita proses lagi. 7N-nya tetap 7N, 4 dikurang 7 berarti minus 3. Kayak gitu ya. So, nomor 3 jawabannya adalah C, Charlie. Lanjut lagi ke nomor 4. Pada barisan bilangan 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya, suku ke-20-nya adalah berapa? Kayak seperti biasa kalau kita mau cari suku ke N, kita tentukan A dan B-nya dulu. A-nya di sini 8, karena suku pertamanya 8. Bedanya adalah 12 kurang 8, ini 4 ya. Jadi bedanya 4. So yang ditanya U20. U20 sama dengan A-nya 8 tambah N kurang 1. Berarti 20 kurang 1 kali bedanya 4. Lanjut, 8 tambah 20 kurang 1 itu 19 kali 4. Berarti 8 tambah 19 kali 4 sama dengan 76. Jadi kita tinggal tambahin ya, 76 tambah 8, ya jawabannya 84. So, nomor 4 ini jawabannya adalah C, Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Pada suatu barisan aritmatika, suku pertamanya adalah 6 dan suku ke-7 adalah 30. Suku ke-10 barisan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kan suku pertamanya udah ada, tapi bedanya belum ada. Jadi, untuk mendapatkan bedanya, kita gunakan suku ke-7 ya. Kan U7 sama dengan 30, A-nya sama dengan 6 ya di soal ini ya. Lanjut ya.
Berarti untuk cari beda kita masukin ke U7 aja. U7 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U7-nya udah ada 30. Sama dengan A-nya 6 tambah N kurang 1. Berarti 7 kurang 1 kali B. Oke ya. Nah yang ini Pak Bini pindahin ya. Jadi 30 kurang 6 sama dengan 7 kurang 1 itu 6 kan. Berarti 6B. 30 kurang 6 24. 6B. Jadi B sama dengan 24 dibagi 6. B sama dengan 4. Udah deh, kita udah dapet B-nya 4 gitu ya. Nah, sekarang mau dicari U10. Berarti nanti U10 sama dengan A tambah N kurang 1B. A-nya udah ada 6 tambah 10 kurang 1 kali bedanya udah ada 4 ya. Jadi kali 4. Sama dengan 6 tambah 10 kurang 1 kan 9. Berarti 9 kali 4. Berarti 6 tambah 9 kali 4 tuh 36. Jadi 6 tambah 36 jawabannya adalah 42. So nomor 5 ini jawabannya adalah C, Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Jumlah 10 bilangan deret aritmatika adalah 415 dan suku pertamanya adalah 19. Suku terakhirnya berapa? Kita catat infonya ya. S10 sama dengan 415. Lalu A-nya adalah 19. Yang ditanya UN berapa? Oke, kita tinggal masukin S10 sama dengan N per 2. N-nya 10. Berarti 10 per 2 kali A tambah UN. S10-nya udah ada 415 sama dengan 10 per 2 kali A-nya 19 tambah UN yang dicari. Oke. Nah ini kan 10 per 2 pindahin aja ke kiri ya. Jadinya kan nanti 415 kali 2 bagi 10 sama dengan 19 tambah UN. Nah yang sebelah kiri 415 dikali 2 itu 830 dibagi 10 jadi 83. Sama dengan 19 tambah UN. Next UN sama dengan 83 kurang 19. Berarti UN-nya sama dengan berapa nih? 83 kurang 19, 64 gitu ya. So jawabannya nomor 6 adalah A, alfa. Lanjut lagi ke nomor 7. Pada barisan bilangan 20, 15, 10, 5 dan seterusnya, suku ke-15-nya adalah berapa? Oke, kita catat dulu. A-nya di sini 20. Bedanya sama dengan 15 kurang 20, berarti minus 5 ya. Jadi bedanya minus 5. Yang ditanya U15 sama dengan berapa? Oke, kita langsung masukin ke rumus. U15 sama dengan A-nya 20 tambah N kurang 1, berarti 15 kurang 1 kali bedanya minus 5. Sama dengan 20 tambah 15 kurang 1 itu kan 14 kali minus 5. Sama dengan 20 tambah 14 dikali minus 5 itu kan sama dengan minus 70 kan. Jadi 20 tambah minus 70 sama dengan minus 50. Oke. So nomor 7 ini jawabannya adalah B, bravo. Lanjut lagi ke nomor 8. Nah ini adalah soal ceritanya untuk barisan aritmatika ya. Pada bulan Maret 2018, Pak Andi menabung sebesar 1.500.000 di suatu bank. Setiap bulan Pak Andi selalu menabung sebesar 300.000 lebih besar dari bulan sebelumnya sampai bulan Desember 2019. Tentukan jumlah tabungan yang harus disetor Pak Andi pada bulan Juni 2019. Jadi kata kuncinya tadi dia menabung 300.000 lebih besar dari sebelumnya. Jadi berarti kan dia barisan aritmatika karena dia naik terus 300.000 gitu ya. So kita catat dulu, berarti suku pertamanya adalah 1.500.000. Suku pertama berarti tabungan pertama ya. Lalu bedanya itu kenaikan tabungannya yaitu sebesar 300.000 tadi. Jadi bedanya 300.000. Oke. Yang ditanya berapa tabungan yang harus di-store pada bulan Juni. Nah, ingat ya, di sini memang ada kata jumlah, tapi maksudnya bukan deret ya. Jadi ini cuma pengecoh. Jadi walaupun ada kata jumlah, itu maksudnya benar-benar cuma tabungan ke berapa kayak gitu loh. Jadi suku ke N bukan deret, oke? So kita pakai rumus UN.
Nah, kita cek dulu dari Maret sampai Juni itu kan sebenarnya 16 bulan. Berarti nanti N sama dengan 16 gitu ya. So, kita masukin di sini U16 sama dengan A-nya 1.500.000 tambah N kurang 1, berarti 16 kurang 1 dikali bedanya 300.000. Lanjut lagi, 1.500.000 ditambah 16 kurang 1 berarti kan 15 kali 300.000 sama dengan 1.500.000 ditambah 15 dikali 300.000 itu sama dengan 4.500.000. Oke deh, kita tinggal tambahin 1.500.000 tambah 4.500.000 berarti tabungan dia adalah 6 juta di bulan Juni 2019. So, jawabannya adalah D, delta. Lanjut lagi ke nomor 9. Sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian, sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmatika. Panjang potongan besi yang terpendek 12 desimeter dan terpanjang 24 desimeter. Panjang besi sebelum dipotong adalah berapa? Oke, ini adalah soal cerita penerapan deret aritmatika. Kenapa deret? Karena dia kan yang ditanya panjang besi sebelum dipotong. Berarti kan panjang besi mula-mula ya. Jadi kita tambahin panjang besi pertama, tambah yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Ingat ya, karena ditambahin berarti dia deret. Oke, makanya dipakai rumus SN. So, sekarang kita masukin informasi pentingnya. Yang terpendek berarti suku pertamanya adalah 12. Lalu bedanya nggak ada, nggak apa-apa. Tapi yang terpanjang ada kan? Berarti UN kan? Berarti suku yang terakhirnya. Atau U5 aja deh, karena dia cuma 5 potong. Berarti U5 sama dengan 24. Udah bisa dong kita cari SN ya. Jadi nanti S5 sama dengan 5/2 dikali A-nya udah ada 12. Tambah UN-nya atau U5-nya udah ada 24. Langsung 5/2 ini bisa ditambahin 12 tambah 24 36. 36 ini bisa disederhanain ya. 36 dibagi 2 itu sama dengan 18. So, hasilnya adalah 5 kali 18 sama dengan 90. Jadi jawabannya panjang besi mula-mula adalah 90 desimeter. Jawabannya delta. Oke, soal terakhir. Di aula sekolah terdapat 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 10 kursi, baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Banyak seluruh kursi di aula tersebut ada berapa? Karena yang ditanya seluruh kursi, berarti kan kita jumlahin tuh semua kursi dari barisan pertama sampai barisan ke-15. Ingat kalau kita nambahin, berarti kita pakai SN, oke? Makanya di sini Pak Beni siapin rumus SN. Sekarang kita catat dulu informasi pentingnya. Baris pertama berarti kan A. A sama dengan 10. Terus katanya bertambah 2 kursi terus. Berarti bedanya sama dengan 2. Yang ditanya jumlah seluruh. Seluruhnya kan ada 15 baris kursi. Berarti yang ditanya S15-nya berapa. Kayak gitu ya, bisa dipahami kan? Oke, kita masukin ke rumus. Berarti S15 sama dengan N/2. 15/2 kali 2 kali A-nya 10 tambah N kurang 1. Berarti 15 kurang 1 kali bedanya adalah 2. Gitu ya. Lanjut lagi 15/2. 2 kali 10, 20. Tambah 15 kurang 1 itu 14. Dikali 2. Lanjut lagi 15/2 kali 20. Tambah 14 kali 2 berarti kan 28. Oke. Lanjut 15/2. Dalam kurung ini 20 tambah 28. Berarti kan 48. Oke, kita bisa sederhanakan lagi. 48 bisa dicoret sama 2 jadi 24. So, jawabannya nanti 15 dikali 24 sama dengan 360. So, semua kursi yang ada di aula tersebut ada 360 kursi. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A, alfa. Aritmatika. Oke, apa itu barisan aritmatika? Sebenarnya barisan aritmatika itu adalah pola bilangan juga. Tapi pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama.
Jadi kata kuncinya nanti selisihnya selalu sama, oke? Nah, selisih itu maksudnya adalah suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya. Contohnya kayak gini. Ini yang pola bilangan 2, 4, 6, 8 ya. Kita cek apakah dia barisan aritmatika atau bukan. Caranya kita cek nih. Suku keduanya kan 4, suku pertamanya kan 2. Berarti 4 dikurang 2, berarti selisihnya 2 kan? Kayak gitu. Cek lagi selanjutnya, 6 dikurang 4, selisihnya 2 juga kan? 8 dikurang 6, selisihnya 2 juga kan? Nah, karena selisihnya 2 semua, berarti ini adalah barisan aritmatika, kayak gitu. Selanjutnya, ini ada barisan 30, 25, 20, 15. Apakah ini barisan aritmatika? Kita cek juga. 25 dikurang 30, berarti minus 5 kan? 20 dikurang 25, minus 5 juga. 15 dikurang 20, minus 5 juga. Nah, selisihnya semuanya ternyata sama. Sama-sama minus 5. Berarti barisan yang ini juga barisan aritmatika. Kayak gitu. Bisa dipahami kan? Gampang kan yang ini? Nah, untuk itu Pak Beni akan jelaskan juga istilah-istilah apa aja yang akan ada di barisan aritmatika ini. Istilah pada barisan aritmatika. Nah, di sini ada 3 istilah penting yang perlu kalian tahu tentang barisan aritmatika. Yang pertama, suku pertama atau simbolnya U1. Nah, biasanya nanti di rumus kita akan menggunakan istilah A. Jadi kalau kalian ketemu A, berarti maksudnya suku yang pertama. Oke ya. Selanjutnya, selisih. Selisih itu seperti yang Pak Beni sebutkan tadi. Jadi suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Atau nanti ketika di rumus biasanya ditulis B, artinya beda. Jadi kalau kalian ketemu istilah B, beda, itu maksudnya selisih tadi, sama aja, oke? Dan yang ketiga adalah suku ke N, yaitu bilangan urutan ke N. Disimbolkan dengan U gede dan N kecil. Ini juga Pak Beni sebenarnya sudah bahas di video yang sebelumnya. Jadi seharusnya kalian sudah paham yang ini ya. Oke, kita contohkan aja ke soal di bawahnya supaya kalian benar-benar paham penggunaan A, B, dan UN ini. Ini ada barisan yang sama seperti tadi, 2, 4, 6, dan 8. A-nya berarti kan suku yang pertama muncul, berarti 2 dong, ya kan? Berarti A sama dengan 2. B-nya, B berarti kan selisih, 4 kurang 2, berarti kan 2 juga. Ya udah, B-nya sama dengan 2, kayak gitu, oke? Next, UN. UN ini tergantung N-nya berapa. Misalnya kita U3, berarti kan yang ditanya suku ketiga. U3 sama dengan 6. Karena di sini yang disebutin ketiga adalah bilangan 6. Gampang kan? Kita cek ke pola bilangan sebelahnya. Pola bilangan ini tadi kan kita udah tahu kalau ini aritmatika. 30, 25, 20, 15. A-nya berarti bilangan pertama, yaitu 30. Oke. B-nya berarti selisihnya tadi 25 kurang 30, berarti kan minus 5. Berarti B-nya minus 5. Jangan lupa minusnya ya, ingat. Selanjutnya, misal kita ditanya U3, berarti suku yang ketiga. Yang muncul ketiga itu kan 20. Berarti nanti U3-nya adalah 20. Bisa dipahami kan? Setelah ini baru kita masuk ke rumus suku ke N yang sebenarnya. Oke, ini dia rumus dari suku ke N. Jadi UN itu rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kenapa sih kita butuh rumus ini? Coba contoh soal yang di bawah ini tadi ya. Di sini katanya tentukan suku ke 100 dari pola bilangan berikut. Kalau di contoh sebelumnya tadi, Pak Beni kan cuma nanya U3. U3 gampang, kita tinggal cek aja bilangan yang ketiga. Tapi kalau U100 kan capek kalau kita mau urutkan sampai 100 bilangan kan. Makanya kita gunakan rumus ini. Jadi tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu pengerjaan soalnya. Makanya kita pakai rumus ya. Oke. Nah, di sini katanya contohnya tentukan suku ke 100 dari pola bilangan berikut. Kita langsung cobakan aja. Di sini A-nya udah tahu sama dengan 2, B-nya sama dengan 2 juga ya. Karena kan selisihnya 4 dikurang 2, 2 kan. Oke. Nah, karena ditanya U100, kita langsung masukin aja ke rumusnya. Berarti U100 sama dengan A-nya 2 ditambah
N kurang 1, berarti 100 dikurang 1. Dikali dengan B. B-nya 2 juga. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Jadi suku ke 100 artinya ya U100 gitu. Lanjut. 2 ditambah. Yang dalam kurung ini kita selesaikan dulu ya. 100 kurang 1 sama dengan 99. Nanti dikali 2. Lanjutkan. 2 tambah 99 dikali 2 adalah 198. Udah deh, kita tinggal tambahin 2 ditambah 198 sama dengan 200. So, untuk barisan 2, 4, 6, 8, suku ke 100-nya adalah 200. Gitu. Next, kita cobain sekali lagi supaya kalian lebih paham. Untuk barisan sebelahnya, ini ada 30, 25, 20, 15. Misalkan yang ditanya U100 juga ya. Jadi A-nya kita tentukan dulu. A-nya pasti 30. Bedanya adalah minus 5. Masih ingat kan? Tadi didapat dari 25 dikurang 30. Oke? Nah, kalau mau dicari U100, kita masukin lagi ke rumus. U100 sama dengan A-nya 30 ditambah N kurang 1. Berarti 100 kurang 1. Dikali bedanya minus 5. Jadi ini kali minus 5. Gitu ya. Lanjut, 30 ditambah 100 kurang 1 itu 99 dikali minus 5 sama dengan 30 ditambah ini 99 dikali minus 5 berarti minus 495. Udah deh, kita tinggal tambahin 30 tambah minus 495. Itu kan sama aja dengan 30 dikurang 495 kan. Oke. Nah, kita tinggal kurangkan berarti ini jadi minus 465. Gitu deh, berarti U100-nya ya segini. Gampang kan? Oke, tadi kita sudah bahas tentang barisan aritmatika dan juga suku ke N-nya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke membahas apa itu deret aritmatika. Jadi, deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi, keywordnya di penjumlahan ya. Jadi kita tambahin semua suku pada barisan aritmatika. Nah, nanti juga ada istilah jumlah N suku pertama atau simbolnya nanti SN. Nah, itu maksudnya juga deret, sama aja, oke? Nah, simpelnya nanti kalau barisan itu contohnya 1, 3, 5, 7 kayak yang ini ya. Kalau ditanya deret berarti kita tambahin 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Lalu kalau misalnya barisannya 30, 25, 20, 15. Berarti deretnya atau jumlahnya ya kita tinggal tambahin 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15. Gampang kan? Contohnya kayak gini deh. Misal yang pertama yang atas ya. Ditanya S4. Berarti jumlah 4 suku yang pertama. Berarti dari ini suku pertamanya kan, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti kalau S4 jumlahin tuh semuanya. Berarti 1 tambah 3 4 tambah 5 9 tambah 7 16. Berarti S4-nya adalah 16. Kalau misalnya yang bawah nih ditanya S3 deh misalnya. Berarti S3 itu kan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga aja. Suku keempat nggak usah ditambahin juga karena yang ditanya S3. Nah, S3 berarti 30 tambah 25, 55 kan? Tambah 20, berarti 75. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke menentukan rumus deret aritmatika. Kenapa kita butuh rumus ini? Sama kayak suku ke N tadi, kita kan nggak mungkin menjumlahkan untuk suku yang banyak banget. Kayak contoh di soal ini, jumlahkan 100 suku pertama. Kalau tadi kita menjumlahkan S3 misalnya, berarti kan 3 suku pertama aja yang kita tambahkan. Atau S4, berarti 4 suku pertama. Kalau S100, kita kayaknya nggak mungkin untuk menjumlahkan semuanya. Makanya kita gunakan rumus ini. Jadi nanti rumusnya itu SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Atau SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah,
Bedanya apa? Bedanya di penggunaannya nanti ya. Tapi hasilnya sebenarnya sama aja. Mau kalian pakai rumus yang pertama atau yang kedua, hasilnya pasti sama kok kalau hitungannya benar. Nah, Pak Beni menyarankan kalian gunakan rumus pertama kalau di soal diketahui suku pertama dan suku ke N atau suku terakhirnya nanti. Tapi kalau suku ke N yang nggak diketahui, yang diketahui cuma suku pertama dan bedanya aja, berarti kita pakai rumus yang kedua. Bisa dipahami ya penggunaan yang pertama atau yang kedua. Kita masukin ke contohnya aja biar kalian benar-benar memahami penggunaan rumus deret ini. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7. Kita cek apakah suku pertamanya ada. A-nya ada dong, 1 kan? Berarti A sama dengan 1. Apakah UN-nya udah ada? Suku ke-100-nya udah ada belum? Belum ada kan, di sini baru ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku ke-100 ya belum ada. Jadi kita pakai nanti rumus yang kedua. Oke? Nah, kita cek bedanya udah ada belum? Bedanya ya kita hitung. 3 kurang 1 berarti 2 kan? 5 kurang 3 2 juga, 7 kurang 5 2 juga. Berarti bedanya adalah 2. Nah, selanjutnya N-nya. Ya N-nya tergantung berapa yang ditanya. Karena yang ditanya jumlah 100 suku pertama, berarti N-nya adalah 100. Udah deh, kita tinggal masukin ke rumusnya. Berarti S100 sama dengan N per 2, berarti 100 per 2 dikali 2A, berarti 2 kali 1, tambah N kurang 1, berarti 100 kurang 1, kali B, bedanya 2. Ya udah, berarti ini kali 2. Oke. Sama dengan 100 bagi 2 itu kan 50. Dikali 2 kali 1 2 tambah 100 kurang 1 itu 99 dikali 2. Berarti ini 50 dikali 2 tambah 99 dikali 2 itu kan 198. Berarti ini sama dengan 50 dikali 2 tambah 198 itu kan berarti 200. Jadi 50 dikali 200 hasilnya adalah 10.000. Gitu ya, berarti jumlah 100 suku pertama dari barisan ini adalah 10.000. Gitu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di antara barisan berikut yang bukan merupakan barisan geometri adalah yang mana? Oke ya, ingat kalau barisan geometri berarti suatu suku dibagi suku sebelumnya harus sama semua. Oke, kita cek. Sekarang yang pilihan pertama nih, 6 dibagi 2, hasilnya kan 3. 18 dibagi 6, 3 juga. 54 dibagi 18, 3 juga. Berarti ini udah barisan geometri. Lanjut, yang pilihan B, 9 dibagi 27, 1/3 kan. 3 dibagi 9, 1/3 juga. 1 dibagi 3, 1/3 juga. So, ini barisan geometri juga. Cek yang pilihan yang C. Minus 10 dibagi 5, hasilnya kan minus 2. Oke. 20 dibagi minus 10, minus 2 juga. Minus 40 dibagi 20, minus 2 juga. So, ini geometri juga. Berarti pilihannya pasti ada di D ya. Tapi kita cek dulu. 2 dibagi 1, berarti kan 2. 6 bagi 2, 3. 24 dibagi 6, 4. Ini kan beda-beda semua. Karena dia beda-beda semua, berarti pasti yang D ini yang bukan geometri. So, nomor 1 jawabannya adalah delta. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Di antara barisan geometri berikut yang memiliki rasio setengah adalah yang mana? Ingat ya, rasio kan berarti suatu suku dibagi suku sebelumnya. Jadi kalau kita cek nih, pilihan yang A, 8 dibagi 16 setengah kan? Ya udah, berarti jawabannya ya pasti yang alfa. Tapi kalau kalian mau ngecek yang lain boleh juga. Misal yang B ya, 4 dibagi 2 itu kan 2, berarti bukan setengah kan? Terus kalau yang C, minus 4 dibagi 2, minus 2. Setengah dibagi 2, ya 1/4. Beda ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah alfa. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Pada barisan bilangan 3/4, 3/2, 3, 6, dan seterusnya, rasio barisan tersebut adalah berapa? Ini barisan geometri ya, yang ditanya rasionya.
Sebenarnya kalau kalian mau bagi 3/2 dibagi 3/4 boleh banget. Jadi 3/2 dibagi 3/4. Ini kan sama dengan 3/2 dikali 4/3. Ini bisa dicoret 3-nya. Berarti kan 4 sama 2 bisa dicoret. Jadi rasionya adalah 2 kan. Tapi kalau Pak Beni jadi kalian nggak akan ngambil angka ini. Akan lama dan merepotkan perhitungannya kan. Langsung aja ambil angka yang lebih mudah, 6 dibagi 3, 2 juga kan. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, cari aja